datang sampai ke tempat-tempat yang kumuh gitu ya, kita datengin, kita berbagi sendiri gitu. Jadi ada juga yang sakit, yang lumpuh gitu, mereka sudah tidak bisa lagi berbuat apa. Kadang ada yang satu rumah hanya sendiri dia, tapi memang kondisi sakit gitu. Jadi itu yang rutin kita kasih tiap seminggu 2 kali. Ya kalau dilakukan udah biasa aja Mbak, kerjaan kita yang begitu ya kita langsung. Sebetulnya saya tuh tidak ada pemikiran aja jadi ibu kota itu tidak ada. Hanya saya kerja, saya ingin membantu. Tapi Allah berkehendak lain. Bu Ferry Marhati baik hati ya Allah. Jadi saya sebetulnya juga nggak tahu itu yang milih adalah tetangga, teman-teman semua seluruh Sukapura ditanyain. Kopi, ngobrolin pangan Indonesia. Halo Sobat Voice, selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama podcast Ngopi edisi ke-6. Yeay. Alhamdulillah kita udah podcast Ngopi edisi ke-6 nih. Pasti Sobat Voice semua kepo ya, apa sih tema kita hari ini begitu ya. Hari ini kita ngopinya nih temanya adalah pergerakan perempuan dalam menghidupkan dapur, dari mereka yang berkelebihan untuk mereka yang berkekurangan, seperti itu. Nah Sobat Voi mungkin karena tak kenal maka tak sayang begitu ya, jadi saya perkenalan diri dulu nih ya. Saya Tiara, Social Program Officer Food Bank of Indonesia. Di sini nanti akan menemani sobat-sobat Voi semua berbincang nih mengenai pergerakan dapur pangan gitu ya, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah tentunya di sini saya nggak sendiri, saya di sini merasa berkesan bertemu dengan ibu-ibu atau bunda-bunda yang luar biasa gitu. Di sini kita akan ditemani untuk mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam ke depan ya, bersama 2 bunda yang sangat inspiratif dan luar biasa gitu. Siapa aja bundanya? Kepo kan ya? Yuk mari kita cek. Nah di sini kita ada yang pertama ada Bu Itswarti ya. Iya betul. Ya, Ibu Itswarti ini tokoh inspiratif nih dari ibu-ibu kota, yang mana nanti Ibu bisa kenalan sendirilah ya. Terus kemudian kita ada juga Bu Dwi dari Relawan Dapur Pangan Voi. Bagaimana kabarnya Bu Suwarti? Alhamdulillah. Ya. Tadi jauh dari mana nih Bu? Dari Sukapura. Saya di Sukapura. Saya kira dari negara mana gitu. Bu Dwi gimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak, baik. Ya, ini teman-teman, jadi ini ada 2 tokoh kita nih yang sangat inspiratif dan luar biasa gitu ya, yang nanti akan berbagi cerita nih ke kita gimana sih gitu ya. Kita di tengah masa pandemi ya Bu ya, yang pandemi menuju endemi tapi masih bisa membantu masyarakat yang membutuhkan gitu. Tentunya semoga nanti kita bisa diberikan inspirasi ya, supaya kita juga bisa turut serta berkolaborasi dalam kebaikan ini gitu. Oke, mungkin pertama dari Bu Itswarti dulu. Biasanya sapaannya Maib gitu, biar lebih akrab nih kita nyapanya pakai Maib gitu ya Bu ya. Harus. Gitu, jadi biar kita tuh Bu ya, dekat gitu ya, dekat, akrab, ikrip gitu ya kalau bahasa gaulnya gitu. Maib gimana perjalanan dari Sukapura ke sini? Menyenangkan. Alhamdulillah kita bisa berbincang ya Bu ya. Saya juga pertama kali gitu, alhamdulillah Voi bisa berkolaborasi dengan ibu-ibu kota gitu. Salah satunya Maib ini sosok inspirasi yang bisa mendirikan yang namanya Dapur Peduli gitu. Mungkin bisa diceritakan Maib Dapur Peduli itu apa gitu. Terus kemudian selama ini pergerakannya seperti apa gitu. Kenapa sih kok ada ya sosok seperti Maib gitu yang di tengah kesibukannya ya sebagai ibu-ibu kota gitu ya, masih bisa mendirikan Dapur Peduli untuk masyarakat yang membutuhkan. Luar biasa sekali Sobat Voi, kita tepuk tangan dulu. Yeay. Terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Itswarti. Saya dari ibu-ibu kota Kelurahan Sukapura. Saya di Sukapura soalnya. Jadi saya sebetulnya sih kalau Dapur Peduli sih baru tahun 2019. Tapi kalau di dapur umum saya udah dari lama, dari 2007, dari 2001 sampai sekarang. Wow. Tetap. Udah Tapi 2001 21 tahun. Iya, Berarti udah ke situ.
Jadi kalau ada bencana, ada apa namanya kebencanaan lah, itu tetap kita siap-siaga ke dapur. Pertama ke dapur dulu, biar mereka tidak lapar. Iya, memang peran dapur itu penting ya, Bu. Dapur dan perempuan itu Iya, nggak bisa betul. dipisahkan gitu ya. Makanya Voi juga bergeraknya bersama perempuan gitu, Bu, karena bergeraknya dalam bidang pangan gitu kan. Iya, betul. Yang menentukan biasanya anak kita makan apa, hari ini makan apa, itu kan perempuan ya, Bu ya. Iya, Jadi betul. saya merasa bangga sekali gitu ya bisa Menjadi perempuan. menjadi perempuan dan bersama perempuan-perempuan hebat Iya. tentunya. Betul. Jadi kalau di saya emang saya udah punya relawan, udah punya anggota. Jadi saya juga punya teman-teman dari PKK, dari Karang Taruna, dari PPSU, dari RPTRA, semua itu ikut membantu. Jadi nggak pernah lepas dari bantuan dari mereka. Gitu. Jadi umpama kalau pas banjir, kita udah dapat data-data nama-nama berapa orang ini berapa. Jadi kita kumpulkan, kita masak apa sekarang, ayo cepet gitu. Yang penting kita punya lumbungnya udah ada gitu di dalam Berarti ya, Bu, ya, lumbung. di dalam itu udah ada. Jadi untuk sigap kita langsung ada gitu. Jadi umpama ada banjir, ada bencana lah, kita udah ada. Gitu. Kalau soal lauk pauk itu gampang, kita bisa kemana aja. Yes, hebat. Terima kasih. Keren. Berarti sebenarnya kalau Bu It ini hanya menyalurkan ya, Bu ya, Ya, dari betul. mereka yang Dari mereka yang memberikan gitu ya, yang mereka yang mempunyai niat baik Ya, untuk betul. membantu masyarakat yang membutuhkan gitu. Tapi tentunya tanpa Bu It dan juga tanpa relawan-relawannya gitu ya, yang khususnya perempuan ini nggak bisa dapur ini berjalan begitu, Bu. Jadi Bukan tanpa sangat saya, tanpa inspiratif. mereka juga. Oh, tanpa mereka juga. Pokoknya tanpa kolaborasi Ya, antara iya. berbagai pihak ini tidak bisa berjalan Iya, gitu betul. ya, Bu ya. Terus yang kedua ini mungkin nanti kita langsung masuk ke salah satu dapur pangannya Voi gitu ya. Kita di sini menghadirkan Bu Dwi gitu ya, Iya. sosok inspiratif juga yang merupakan salah satu penggerak kita di dapur pangan Voi gitu. Jadi kalau misal di dapur pangan Voi ini kita apa nanti bisa diceritakan ya, Bu ya. Intinya sebenarnya dapur pangan Voi ini merupakan salah satu programnya Food Bank of Indonesia gitu, yang mana kita mengelola donasi pangan berlebih gitu untuk bisa disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan gitu. Karena kalau kita tahu nih teman-teman ya, isu tentang sampah makanan gitu ya khususnya ya, itu isu yang lagi dibahas dan hot gitu ya, Bu ya, di Indonesia gitu. Karena dari hasil penelitiannya Kompas nih, Bu, Iya. satu orang itu dalam 1 tahunnya itu bisa membuang makanan senilai 2,1 juta rupiah. Atau kalau misal orang Indonesia itu di jumlah itu bisa mencapai 330 miliar gitu, Bu. Sayang banget ya. Iya, sayang makanya banget. bayangin kalau misal Iya. nggak ada dapur-dapur seperti kita ini ya, Bu Iya. ya, yang mengelola donasi pangan berlebih ini gitu ya. Gimana tuh, Bu, 330 miliar terbuang Wah, gitu. sayang banget, Mbak. Makanya jadi ke sana. Ya. jadi mending dikelola oleh kita Dikelola, ya, Bu iya, ya. betul. Iya gitu. Mungkin Banyak yang terbantu jadinya. Iya betul. Bu Dwi mungkin bisa diceritakan gitu pengalamannya di program dapur pangan Voi gitu. Kapan sih mulai tertarik bergabung di Voi gitu? Terus kenapa sih mau jadi relawannya dapur pangan Voi gitu loh? Padahal kesibukannya jadi Bunda PAUD gitu ya. Bunda Iya. PAUD tuh dari mulai pagi sampai siang ngajar. Habis itu harus bikin kurikulum juga ya, Bu ya, buat Iya, anak-anak betul. PAUD gitu. Kok masih sempet gitu waktunya jadi relawan Voi Iya, gitu? sebenarnya sih saya mungkin kurang lebih 4 tahun ke belakang ya. 4 tahun ke belakang saya gabung dengan Voi karena saya pikir Voi ini justru membantu untuk masyarakat yang ya kayak kaum duafa, kayak anak-anak yang mungkin sedikit terlantar, mungkin juga ada yang kekurangan gizi gitu ya, Mbak. Nah itu dari Voi kan kita dapat donasi bahan-bahan gitu ya. Nah bahan-bahan itulah di dapur pangan Kebayoran Lama itu kita olah menjadi suatu makanan yang bisa bermanfaat untuk ya masyarakat sekitarnya, terutama ya yang bagi kaum duafa, anak-anak yang kekurangan gizi gitu ya. Sampai sekarang kita sudah berjalan 4 tahun, alhamdulillah sudah mempunyai relawan kurang lebih 15 yang membantu
pas waktunya kita masak gitu Itu ya. hanya relawan dapur pangan ya Bu ya, masih Iya, ada relawan. belum lagi nanti masyarakat yang terus terang aja nih Mbak, banyak sekali yang mau bantu. Sampai datang ke rumah gitu, "Ya aku mau bantu masak ya, ayo" gitu. Sampai ya alhamdulillah saya berusaha terutama di PAUD itu gizinya supaya anak-anak bisa tercukupi. Misalnya dapat susu, kita olah menjadi minuman segar pagi hari untuk dia sarapan gitu. Terus berapa selang saya biasanya kalau hari Rabu itu saya kasih bubur kacang hijau gitu ya buat anak-anak. Terus makan, kadang di hari Kamisnya kita makan ada roti pakai selai atau makanan besar gitu. Itu aja yang semua bahan-bahan itu yang kita olah bisa menjadi bagian untuk kaum duafa dan anak-anak balita gitu Mbak. Iya, padahal itu awalnya donasi yang mungkin kalau bagi orang lain tuh apa sih donasi ini gitu ya Bu ya, udah deket expired gitu mungkin, atau udah kemasannya rusak sedikit gitu, tapi ternyata masih bisa bermanfaat ya Bu ya buat anak-anak kita, keluarga kita gitu ya, yang prasejahtera gitulah ya. Jadi di antara hiruk pikuk Jakarta yang sangat ramai itu tentunya ternyata masih banyak sekali masyarakat yang harus kita bantu gitu. Dan kuncinya memang kolaborasi ya Bu ya. Tadi aduh merinding sekali nih. Iya, dan itu juga ceritanya harapan-harapan dari ya kaum duafa ya. Pertama kali kan saya hanya memberikan seminggu sekali gitu kan. Kapan lagi? Ini nggak setiap hari ya gitu. Terus saya bilang ya nanti saya usahakan. Akhirnya sekarang seminggu 2 kali gitu. Jadi ada peningkatan gitu ya. Alhamdulillah gitu. Dan kebetulan kita punya relawan itu di setiap RT. Jadi mereka ngambil dari rumah terus mereka distribusikan ke warganya gitu. Mantap. Aduh, jadi terinspirasi sekali nih gitu dari Mait dan juga Bu Dwi gitu. Kalau dari Mait nih gitu, itu gimana sih gitu caranya menggerakkan para relawan-relawan ini gitu? Karena kan bergerak di bidang sosial itu tuh kalau dibilang itu bergerak di apa ya, dunia yang sunyi gitu kan, yang nggak semua orang tuh sebenarnya mau untuk masuk gitu. Padahal sebenarnya hakikatnya orang Indonesia tuh suka bersedekah gitu, tapi kalau untuk masalah sosial itu memang agak jarang gitu ya. Gimana sih caranya Mait supaya bisa menggerakkan masyarakat sekitar gitu ya untuk bergotong royong, membantu gitu, untuk ayo lo sama-sama kita tuh kalau misal kita nggak punya uang gitu, kita punya tenaga loh untuk membantu mereka gitu. Gimana sih ceritanya Mak gitu? Mungkin nanti saya bisa bikin di rumah saya gitu kan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim di Sukapura itu sebetulnya udah banyak dari dulu. Emang kalau yang masih muda itu kayaknya kan masih tabu, apa sih kita udah kerja begini kagak dibayar, kagak ini, mesti kan ujung-ujungnya itu uang. Tapi kalau kita ajarin, ayo kita sisihkan sedikit tenaga kita untuk surga gitu loh. Jadi untuk surga bukan untuk kemana-mana, itu sedikit aja. Jadi yang sosial itu buat kita gitu. Ntar yang lainnya silahkan Anda gitu. Tapi kalau ada rezeki jangan lupa yang lain juga butuh gitu. Itu aja sih. Tapi kalau di saya itu gampang, betul gampang. Jadi semua, alhamdulillah semua yang saya ajak mau bergerak gitu. Apalagi pas kebencanaan, apalagi pas musimnya Covid, waduh sedih banget itu lagi musim Covid. Itu bukan main rasanya, kepingin nangis. Kita kalau jalan di luar itu kayak kota mati, kayak begini nggak ada orang lewat. Biasanya kan kita udah namanya orang apa sih namanya kawasan, jadi orang ribuan orang tuh lewat, itu sepi. Itu kena apa gitu, itu baru terjawab ada yang ketok-ketok dari itu, tolong dong minta air, tolong, itu terketuk di sini. Itu dari rumahnya. Dari rumah ke rumah. Itu jadi saya lewat RW, umpama RW saya dulu, saya lewat muter naik sepeda, itu saya lihatin, ya Allah Tuhanku berapa orang udah syahid Bu. Saya bilang sama Pak RT-nya, Pak tolong Pak didata Pak, berapa orang ini, berapa orang. Jadi saya ngebel RW tolong didata, jadi berapa. Alhamdulillah itu ada orang yang masuk yang tadi peduli, dapur peduli itu. Jadi sekalian saya gerakkan orang-orang yang di wilayah yang relawan-relawan, terus di saya, alhamdulillah itu sampai berapa bulan.
Alhamdulillah teratasi. Tiap hari saya harus masak 1.000. Oh, 1.000 itu bungkus. itu digerakkan oleh perempuan-perempuan ya Bu ya, Semua relawan. iya itu. Udah kita harus masak, harus higienis ya juga ya, diperiksa dulu pakai sarung tangan, pakai ini, harus rapi-rapi. Di sini udah nggak ada yang kelihatan itu. Semua begitu. Jadi alhamdulillah, tapi kita sehat semuanya. Kita nggak ada apa-apa, kita bisa nolong, itu yang Allah kasih sehat Ini kali. suatu kebanggaan ya Bu ya, bisa bantu orang ya. Ya terima kasih ya, benar. Suatu kebanggaan buat kita. Kita sih nggak mikirin itu kekurangan, umpama ini kurang beras, kurang apa, nggak mikirin Mbak. Yang penting ayo kita beda makan. Caranya bagaimana tadi? Kalau saya ngeliat di dapur udah nggak ada sayuran, saya lari ke pasar Ibu, Mbak. Lari ke pasar, minta, terus terang saya. Mohon ini yang dengerin, yang dengerin dari pasar Sukapura, terima kasih ya atas bantuannya semuanya. Ada yang tahu 1 kaleng, ada yang tempe, ada yang itu, ada yang sayuran. Alhamdulillah ya Allah, ada yang telur 1 peti. Terima kasih orang pasar, terima kasih banyak banget telah membantu kami, telah membantu orang-orang yang kelaparan waktu itu. Makasih. Keren sekali, merinding banget nih teman-teman, ceritanya inspiratif gitu ya. Ternyata maksudnya berbuat baik tuh gak harus orang kaya gitu ya Bu ya. Berbuat baik itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri ya Bu ya. Betul. Tapi kita juga harus deketin mereka-mereka Mbak, orang yang punya nama di situ di wilayah Sukapura. Kan saya punya anggota dewan 2 perempuan semua ini. Jadi mereka saya deketin. Jadi kalau saya kekurangan apa, ya bisa bantu saya. Jadi nggak ada di pasar, nggak semuanya. Emang kalau kolaborasi, kolaborasi itu paling indah banget, jadi kita bisa udah disorot jadi satu, kita bisa sebar lagi ke mereka yang Alhamdulillah. Merinding banget teman-teman, benar-benar inspiratif. Itu kan Sukapura itu kering ya, jadi air juga mungkin beli ya Bu ya? Semuanya beli Bu kalau di sana. Ya kan asin air. Iya betul. Iya betul, air asin. Yang buat minum kan beli, kecuali dia punya pam bisa masak. Namanya orang di sono Bu, yang kalau yang kena COVID itu, kalau yang di komplek aja udah ada ditulisin kena COVID, jadi nggak boleh orang ke situ. Begitu, jadi udah kayak sepi banget. Tapi alhamdulillah kita bisa masuk, anak-anak bisa ya, kalau nganter ya anak PPSU, kalau nggak kita panggil RT-nya. Jadi seluruhnya, kalau COVID itu seluruhnya yang kena COVID. Iya. Berarti tapi itu... kalau yang di elit, yang di ada komplek 2 yang elit itu orang yang real estate, enggak. Tapi tetap dia kepingin juga. Soalnya kan kalau lagi sakit begitu nggak mikirin itu dari mana dia kan butuh juga. Dia nggak bisa keluar. Mereka nggak bisa membeli sendiri gitu ya. Iya, jadi harus itu dibantu sama orang. Iya betul. Jadi air itu makanan. Iya. Umpama 1 keluarga 7 ya dikasih 7. Ada keluarga ada 10 ya 10. Ada 1 ya 1 gitu. Ya dulu juga Poi pernah tuh melaksanakan. Jadi dapur ditunjuk untuk masak, terus kita berbagi, kita data tuh warga yang kena COVID. Terus kita sendiri yang mengantar ke sana, cuma tidak berhubungan langsung. Jadi digantung di pagar gitu. Itu juga udah berapa lama ya? Pokoknya hampir selama COVID itu kita melakukan seperti itu. Iya betul. Gitu. Jadi dari poinnya juga langsung loh turun tangan. Wah, tentunya berkat donatur semua gitu. Berarti kalau misal sekarang nih dapur pedulinya Bu It gitu ya, Mak It lah ya, kok dari tadi Bu It mulu ya, Mak It gitu kan. Itu berjalannya sampai sekarang terus rutin setiap minggu membagikan ke pekerja informal kah atau kemana nih Bu gitu yang kita sebar kebaikannya nih? Ya, kita kan dapur peduli, kita umpama kayak di RPTRA, ayo kita kepingin apa dari RPTRA, apa sih yang mau dikasih. Kayak dia bilang Jumat berkah. Iya, itu tiap Jumat biasa. Itu bergantian gitu. Jadi kita yang orang-orang ayo kesini,
siapa yang mau ngasih, ayo siapa yang mau ngasih. Oh gitu. Jadi Berarti kita wilayahnya ini berganti-ganti gitu ya Bu. Yang penting ya. masih di lingkup Sukapura Ya, gitu betul, ya. betul sekali. Oke. Kalau Bu Ya. Dwi gimana ceritanya? Kalau di dapur pangannya kita nih biasanya masak setiap hari apa? Terus dibagikan ke siapa? Terus aktivitasnya yang lain apa sih Bu kalau di dapur gitu? Ya. Kebetulan kan saya tuh lumayan sering gitu ya, tapi kalau ke dapur Kebayoran Lama agak jarang ya Bu. Mudah-mudahan nanti saya sering main ke dapurnya Bu Dwi. Iya. Ya memang. Nanti main ke dapur saya. Oh iya Iya, dong, nanti tentu ya, pasti. ya. Pokoknya saya yang ada aksi baik, insya Allah saya mendukung Bu dengan tenaga. Ya, saya dibantu oleh relawan-relawan Ibu, Mbak. Jadi memasak itu, mengolah itu kita untuk kemarin itu kan 100 lebih gitu ya. Kita donasikan langsung ke masyarakat. Jadi kita datang sampai ke tempat-tempat yang kumuh gitu ya. Kita datengin, kita berbagi sendiri gitu. Jadi ada juga yang sakit, yang lumpuh gitu. Mereka sudah tidak bisa lagi berbuat apa. Kadang ada yang satu rumah hanya sendiri dia, tapi memang kondisi sakit gitu. Jadi itu yang rutin kita kasih tiap seminggu 2 kali kita datengin. Kita juga lihat perkembangannya, mereka ternyata mau makan gitu, masih mau makan gitu. Jadi ya sedikit mereka ada kemajuan di dalam kesehatan karena kan tidak perlu membeli. Nah, kita memberi gitu ya, tapi kita memberi itu bermanfaat buat yang lain. Itu yang penting. Jadi semua masyarakat merasa terbantu. Oh, dari POI nih, itu sudah membantu kita gitu. Dan mereka juga kadang menunggu, Bu, kapan lagi gitu. Saya lebih miris lagi kalau sudah mobil pangan. Aduh, itu berapapun itu akan habis, Bu. Jadi kita berbagi itu dengan mobil pangan, mereka antri. Sebelum waktunya itu jam 3 mereka sudah antri panjang Setiap hari Sabtu ya Bu. Iya. Jadi kapan lagi? Tiap hari Sabtu Pak, tiap hari Sabtu Bu, sudah menunggu. Kadang-kadang kita sudah habis ya, kita tutup, mereka masih pada mau minta. Minggu depan lagi ya Bu, maaf sudah habis gitu. Jadi berapapun sepenuh box itu, mobil box habis semua gitu. Jadi ya alhamdulillah ada manfaatnya POI berbagi lewat MPU gitu ya, membantu mereka sampai ya memang kadang nasi itu belum tentu sebulan sekali gitu ya. Tapi makanan-makanan yang bermanfaat buat anak, roti atau apa gitu, itu sudah lama kita sudah berikan. Jadi mereka sudah langganan untuk menunggu. Saya tunggu POI di Sukapura. Wah, siap-siap. Ayo Sobat POI, kita melebarkan sayap sampai ke Sukapura. Insya Allah ya Bu ya. Jadinya ngiri kalau begini sampai Iya, mobil tentunya gitu. aksi baik itu harus disebarluaskan Bu. Ya, Mudah-mudahan benar. nanti kita juga bisa sampai ke Sukapura begitu ya Iya, Bu ya, benar. membantu Amin. anak-anak kita di sana, Iya. membantu lansia kita di sana gitu Amin. ya. Karena kolaborasi itu kunci gitu Bu. Betul. Iya. Saya punya itu loh Mbak, Apa tuh? punya program lagi untuk kedepannya. Wah, ini nih, Apa menarik namanya? nih Sobat POI untuk kita simak. Saya udah data mereka yang kena kanker, mereka lansia yang bedridden, yang lansia tidak bisa apa-apa, dan anak-anak jalanan. Itu saya kepingin bantu dia tadi dengan pangan tadi. Kalau bisa ya, saya tunggu kok. Ada di Siap. Sukapura. Insya Allah, semoga kita bisa berkolaborasi dengan baik Bu. Saya bersemangat. Amin. Ntar saya kasih datanya. Iya, nanti saya kan bisa jalan-jalan ke Oh, Sukapura ya Bu ya. Jadi Jauh 1 jam perjalanan. nggak apa-apa Bu, asalkan itu untuk kebaikan, kenapa tidak? Amin Iya. Allah. Semua bisa jalan Bun. Iya. Yang penting kita ada kemauan Betul. untuk berbuat baik gitu. Nah itu teman-teman dicatat ya, quote of the day gitu. Semua bisa dilakukan, yang penting Iya. apa Niat tadi, Bu? kita. Niat kita untuk Iya. berbuat Saya baik. pasti bisa. Oh, iya, kita semua pasti bisa. Oh iya, kita semua pasti bisa. Terus gini nih Bu, itu kan Ibu tuh sampai datang ke pasar-pasar gitu kan Bu, sampai meminta gitu lah istilahnya gitu. Saya tuh emes gitu loh Bu, kok bisa ya ada orang yang semurni ini gitu ya untuk membantu gitu. Terus tanggapan masyarakat lain tuh seperti apa Bu gitu? Apakah yang lain tuh Ya, ada kalau- yang ngomongin apa sih ini Bu, Iya. pencitraan gitu, atau Ya. apa sih Bu, kan Ibu juga mampu, ngapain minta-minta gitu kan Bu. Kalau Kita kan nggak bisa biasa. mengontrol
tanggapannya terkait dengan aksi Ibu gitu ya, dengan segala niat baiknya itu seperti apa sih Bu di Tapi masyarakat? alhamdulillah ya, emang biasa sih namanya manusia ya Mbak. Ada yang suka dan ada yang tidak. Kalau dia suka ya alhamdulillah kita masih bisa mendoakan saya cuma satu tadi doain biar saya sehat aja. Tapi kalau di pasar emang saya udah biasakan langganan belanja. Jadi saya bilang begitu, kalau dia masih banyak kasih dong saya gitu. Minta dengan memelas, acting juga dipakai Mbak. Gitu. Iya. Kalau kita cuma bagi dong ini. Bagi dong. Berarti kurang ini ya. Ya ekspresinya harus jelas. Kalau Coba Bu dicontohkan dulu gimana mintanya pas waktu minta. Itu dulu dong yang gak laku itu kasih ke saya, kasihan semua masih kurang Gitu. Yang mana itu aja tuh, tercapainya tambah dikit, ini tambah dikit gitu. Jadi Boleh saya kali, boleh. gitu ya, Bu. Tapi alhamdulillah dia nurut. Oh. Iya gitu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang, Bu, apalagi ntar kalau besok kesini lagi gantian. Mm-mm. Gitu, ada yang begitu. Oh, Jadi keren, dia mau keren. berbagi ke kita. Iya, betul. Sebenarnya Voi pun tuh seperti itu gitu Bu. Contohnya kita juga ada bekerja sama gitu ya Bu ya dengan pedagang pasar gitu. Jadi sayur berlebihnya nih gitu ya Bu ya, yang sore hari nggak kejual gitu Iya, ya, itu kan daripada iya. jadi sampah gitu Iya, kan Bu. benar. Itu Kadang-kadang di pasar itu didonasikan banyak yang gitu buang ya. Voi. Betul. Kan kalau misal jadi sampah itu nanti jadi gas metana ya Bu ya, yang berbahaya Iya, buat kesehatan betul. gitu. Jadi daripada jadi sampah ya harusnya Lebih disalurkan baik. aja ke dapur-dapurnya bunda-bunda ini gitu loh. Iya. Jadi ya namanya aksi baik pasti didukung ya Bu ya. Termasuk Bu Dwi juga berarti ya seperti itu ya Bu ya. Iya, kita juga kebetulan kan di belakang ada pasar Mm-mm. gitu. Nah, memang biasanya kalau kita siang gitu, saya pulang dari PAUD baru belanja gitu. Nah, itu mereka kasih murah gitu karena mereka juga kan mau tutup warungnya. Tapi saya juga nggak tega kalau saya minta karena mereka kan bisnis juga gitu ya. Ya oke lah, mereka jual murah gitu Bu. Jadi kita membeli dengan harga yang di bawah standar. Terus ini nggak sih Bu ada apa ya cerita menarik gitu nggak sih Bu dari penerima manfaatnya kita gitu, gimana dia setiap harinya mungkin menunggu donasi kita gitu, mungkin yang dirasakan mereka itu seperti apa gitu ketika mendapat bantuan ini seperti apa gitu Bu, karena kan siapa tahu setelah ini tuh bisa ya kita dengan ngobrol-ngobrol ini bisa Iya. menginspirasi nih lebih Iya. banyak lagi Buat teman-teman yang lain ya, iya yang lebih banyak menonton, lagi iya. dapur-dapur yang bergerak di masyarakat gitu, Iya. karena dapurnya nggak harus gede kok, dari Iya, mulai dari betul. dapur kita sendiri, Iya. dapur Iya. rumah kita untuk membantu masyarakat gitu Iya, kan Bu. betul. Ya, jadi memang saya kan ini terutama di mobil pangan ya Mbak. Mereka itu kan sepanjang jalan itu menjual loak-loak, jadi istilahnya barang-barang bekas gitu. Ya saya mereka mengeluh gitu ya, mengeluhnya karena belum tentu satu hari itu bisa terjual. Dan mereka itu belum tentu bisa makan. Itulah yang kadang diharapkan mobil pangan Voi itu bisa mendistribusikan makanan gitu buat mereka paling tidak sehari sekali gitu loh. Jadi ada buat mereka gizi yang bisa dimanfaatkan dari Voi gitu. Mereka itu antri, mereka juga berebutan kalau nggak ditertibkan karena apa? Ini Takut ya lapar kebagian ini, ya, Bu, ya. ini Takut ya lapar kebagian. ini gitu. Kalau udah bilang lapar kasihan banget. Iya, jadi Udah kita juga lapar kadang-kadang. iya, mereka sangat-sangat menunggu itu berderet sekali. Saya juga makin lama tuh setiap minggu makin banyak Mbak. Ya ampun, saya bilang kemarin misalnya ada 100 orang, ini mungkin sampai lari-lari mau minta makanan itu sampai lari-lari. Apalagi kita udah mau tutup, mau habis gitu kan. Bu, apa aja deh, saya mau deh apa aja gitu. Dan walaupun teh sekotak dia tunggu. Kalau kemarin pas itu ya kurma, waduh mereka benar-benar rebutan karena mereka kan nggak makan yang seperti itu tuh ya kan, boleh dibilang barang mahal gitu kan. Aduh alhamdulillah sekali Ibu nih, akhirnya mereka ya udah berbagi, kita dikerubungin Mbak, jadi dikerubungin semua pada numpluk semua ke mobil pangan, diputerin gitu ya. Saya juga kan ngeri ya, takutnya mereka berebut gitu nanti berantem gitu kan. Terus akhirnya ditertibkan dengan dia tuh pakai jarak 1 meter, jadi tertib, mereka udah selesai
pulang, udah selesai pulang gitu. Tapi tidak urung juga Mbak, ada yang 2-3 kali. Ini untuk anak saya, ini untuk suami saya gitu. Saking susahnya juga ya Bu Iya, ya, betul. daripada dia pulang nggak bawa apa-apa gitu Iya, untuk anak istrinya. Gitu. Untuk makan malam, untuk makan pagi, dia sampai, ya saya kasihan kalau seorang ibu udah meminta seperti itu gitu ya. Jadi ya apapun yang ada ya kita berikan gitu. Jadi supaya bisa berbagi semua dapat, tidak ada yang kecewa gitu. Keren gitu ya Bu ya. Insya Allah. Kalau di Sukapura itu seperti apa Bu? Karena kan kalau misal Sukapura biasanya wilayahnya lebih apa ya? Lebih membutuhkan Tapi gitu Bu. kalau di saya kan ini Mbak, apa sih namanya, kawasan. Jadi dia datang, dia pergi, dia datang, dia pergi gitu. Jadi apa sih namanya, reboisasi iya apa sih, Transmigrasi. bukan transmigrasi, yang dia datang terus ada pergi, datang pergi, datang pergi begitu. Namanya silih berganti. Jadi manusia siang ada, manusia malam ada. Kalau di Sukapura itu Tapi itu mereka banyakkan pekerja ya. banyak kan pekerja. Tapi sekarang udah agak sepi Bu, agak sepi soalnya itunya pada pindah ke Jawa. Jadi ada berapa PT yang masih ada, tapi tetap masih ada. Gitu. Itu apa namanya, lingkungan industri ya. Betul sekali, lingkungan industri. Iya. Ya kalau di saya, kalau kayak dibagi-bagi begitu Bu, bisa nggak karuan, harusnya door to door. Kita parani ke rumah-rumah. Jadi kebagian semua. Tapi kalau dia antri kayak begitu, kayaknya yang dapat 2-2, dapat 3-3, yang nggak dapat begitu kayaknya. Kalau kita kan, ayo kita door to door, siapa? Kan kita udah tahu keluarganya berapa di sini, keluarganya berapa di sini, keluarganya berapa di sini, begitu. Kita datang sendiri door to door. Jadi nggak pakai antri. Ya, kita kalau masak itu door to door Bu. Karena di lingkungan RW kita, di lingkungan kelurahan kita. Tapi kalau untuk mobil pangan kan itu makanan berjalan istilah kasarnya ya, makanan berjalan. Jadi ya siapa yang kita temuin di jalan itu yang kita kasih gitu istilah kasarnya. Kalau gitu. saya Jumat berkah begitu. Jadi kalau di jalan begitu Jumat berkah. Iya. Ya kalau yang untuk antri begitu enggak. Cuma dia harus ke rumah. Ya, ya memang mungkin lain wilayah, Iya. lain Mohon maaf kesempatan ini. ya kesempatan. Tapi memang ini juga udah idenya Poi udah lama gitu ya Mbak ya, udah berjalan lama dan efektif juga. Kalau kita door to door misalnya 150 orang kan repot juga gitu kan. Makanya kita ambil dengan cara seperti itu, mereka sudah berkumpul dan kita tinggal memberi saja gitu. Gitu. Jadi saya kalau pas nasi saya sebar begitu Bu, RT ini bawa orang berapa ini, Iya. sini, Iya. sini gitu. Iya. Kalau nggak gitu dawes, saya suruh ini blok kamu ada berapa kakak, ini ada berapa kakak, ini ada berapa kakak begitu. Jadi saya libatkan semuanya. Iya betul. Nah, Saya juga gitu kan, saya punya guru-guru ya relawan juga. Iya. Nah itulah mereka nanti di setiap RT mereka yang mendistribusikan gitu untuk lansianya, untuk anak-anak balitanya, untuk anak PAUD-nya. Jadi semua mereka yang mendonasikan langsung ke masyarakat di situ. Jadi kita juga termasuk door to door juga ya Mbak kalau di wilayah gitu. Betul, pokoknya intinya sih sebenarnya kita bergerak bersama ya Bu ya. Jadi gak cuma 1 atau 2 orang gitu, karena kalau 1 orang tapi menanggung beban hidup ini gitu ya Bu ya, membantu masyarakat tentunya nggak bisa gitu. Makanya Voi juga sangat beruntung gitu ya, punya relawan-relawan seperti Bu Dwi gitu, bisa kenal juga sama Mait ya, gitu Mait, ya, yang iya. dengan kolaborasinya bersama pihak lain juga gitu ya, bisa tetap membantu masyarakat yang membutuhkan gitu. Ya tapi mudah-mudahan suatu saat kita bisa mengambil hikmah dari Mait ya. Iya. Saya juga Donasinya. tuh datang ke Ibu ke Kebayoran. Ya boleh silakan. Jadi kan biar tahu oh masaknya begini. Kalau Iya. di saya masaknya begini gitu. Iya. Oke. Termasuk donasinya diterima dari mana, seperti Iya. apa bentuknya gitu Iya ya, Bu, betul. ya. Keren. Kalau di Ibu, kalau gitu apa namanya alat-alat masaknya?
Waktu itu memang waktu saya ditunjuk sebagai dapur pangan FOI ada bantuan kayak apa namanya peralatan dapur gitu, tapi nggak semua, yang lainnya ya saya beli sendiri gitu. Yang penting intinya ada panci, ada untuk masak nasi, ada magicom, ada kompor gitu. Jadi ya intinya gitu. Gas juga ya kalau nggak salah ada bantuan dari FOI gitu. Sama alhamdulillah saya juga dapat bantuan. Iya. Sama dari mana-mana Ibu. Alhamdulillah. Soalnya berani masuk. Kalau saya berani masuk. Iya. Kebetulan di saya ada apa namanya orang Pertamina. Jadi saya masuk ke dia. Tolong bantuin gas gitu. Kasih 5 gas, 10 gas begitu. Itu posko dapurnya di rumah di kelurahan. Oh, di kelurahan. Iya, di kelurahan saya punya posko. Kelurahan Sukapura berarti Kelurahan ya, Bu, ya. Sukapura. Jadi alat-alat juga udah lengkap semuanya. Dari dinas sosial minta. Iya. Jadi kalau kita minta, kita kan emang kebetulan saya ketua dapur umur. Dapur umum. Umur usia, Bu. Nanti ini loh, Bu. Ada yang sensitif biasanya kalau masalah usia. Tapi bisa dibikin mudah. Bisa dong. Apa sih yang enggak buat mak Iya. itu? Karakternya. Meskipun umurnya udah segini, tapi masya Allah kebermanfaatannya Iya, buat semangatnya, masyarakat itu yang membuat kita juga terdorong. Jadi semakin. kalian nih yang muda-muda jangan sampai kalah ya dengan Maid dan juga Bu Dwi. Iya, Semangat. semangat dong, semangat untuk memajukan masyarakat Indonesia. Keren. Ya jadi tadi Bu ketua dapur umum. Oh iya. Jadi saya ketua dapur umum, tapi saya udah dijadiin sekarang ketua KSB, Kampung Siaga Bencana, ketua FKLU, ketua apa namanya Posyandu juga, punya Pak O juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus di Pokja Tim juga. ibu-ibu kota Hebat juga. banget dong ya. Iya. Bisa ditanganin semua loh. Alhamdulillah Ibu. Tagana juga Ibu. Ya Allah, saya kadang-kadang saya emang orangnya nggak pernah ada di rumah, walaupun Sabtu Minggu tetap aja kemana. Umpama ini, ayo mak sini, ini ada acara, Tagana ada acara ke sono. Ini PSM ada, ini PKK, ini FKLU. Kalau ada kebencanaan tetap siap siaga. Kebetulan saya lagi nanganin ODGJ. Jadi kalau ada Apa yang itu Bu, orang dalam gangguan jiwa. Oh iya. Ya, itu jadi kalau lagi, tapi dia yang punya keluarga itu. Tapi kalau yang udah di luar bukan wewenang saya. Iya. Ya, wewenangnya kan Dinas sosial ya, dinas sosial ya. Iya. Kalau yang masih ada keluarga tetap saya mau bantu. Iya. Yang penting ada data-datanya lengkap, BPJS ada, keluarga ada, saya siap. Tapi alhamdulillah udah berapa orang yang udah saya tangani nih Bu, sekarang udah ngaku saya emak. Jadi saya bilangin, satu, kejujuran yang kamu harus pegang. Yang dimaksud kejujuran, kalau umpama nggak punya duit, jangan sampai nyolong. Jujur, minta aja sama saya gitu. Jadi kalau dia lapar, sampai orang-orang tetangga saya, itu kan anak baru kemarin sembuh mak, katanya kenapa sih? Udah biarin aja. Orang dia mau makan, jadi perlu uang, saya kasih. Begitu aja kalau saya. Jadi nggak usah mikirnya macam-macam. Ya, asal manfaatnya jelas ya Maid ya. Tak suruh Jadi kerja, dikasih uang buat tukang jajannya dorong-dorong. Yang mau, yang penting kamu mau kerja jujur. Udah itu. Tapi alhamdulillah, saya tolong alhamdulillah. Semangatnya berarti mengubah karakter Iya. masyarakat gitu ya, Bu, Iya. ya mengubah anak-anak kita yang memang mau berubah gitu. Iya. Jadi jangan dikucilkan gitu ya, Iya, tapi gitu. kita bantu supaya Ya, justru bisa malah lebih kita baik. memberikan perhatian lebih supaya mereka bisa berubah. Betul. Jadi saya tadi juga, ini kalau koi kan enak banget kalau ke saya. Iya dong. Saya punya ini, punya ODGJ, punya apa namanya anak-anak jalanan ya makan, ada koi, tenang. Insya Allah ya Bu ya, semoga Ya, bisa satu semakin ya. luas membantu Satu, masyarakat. iya. Tentunya kita juga senang Bu kalau Iya. makin
makin banyak orang yang kita tolong gitu kan, berarti kita makin bermanfaat buat orang gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tadi Bu, kesibukannya gitu kan, tadi ada ketua ini, ketua itu, ketua ini, ketua itu. Saya tuh sampai bingung Bu nulis ya, nggak inget saya sampean Bu gitu kan. Tapi yang saya ingat itu Bu It ini kan Mait ya, salah satu bagian dari ibu-ibu kota gitu. Gimana sih awalnya bisa tergabung di ibu-ibu kota gitu? Terus apa sih yang dilakukan di sana gitu? Ya kalau dilakukan udah biasa aja Mbak, kerjaan kita yang begitu ya kita langsung. Sebetulnya saya tuh tidak ada pemikiran jadi ibu-ibu kota itu tidak ada. Hanya saya kerja, saya ingin membantu. Tapi Allah berkehendak lain. Bu Ferry Marhati baik hati ya Allah. Jadi saya sebetulnya juga nggak tahu itu yang milih adalah tetangga-tetangga. Teman-teman semua seluruh Sukapura ditanyain, saya juga nggak tahu itu, tahu-tahu timbul foto apa video-video, kok ini ditanyain. Sebetulnya saya nggak begitu banget. Kalau saya ceritain saya mulai datang di Jakarta sampai sekarang itu tidak ada, ibaratnya tidak ada hari tanpa pengorbanan. Tiap hari ada aja begitu. Tiap hari ada yang inilah, ada yang itulah. Tapi tetap saya senang, saya tetap bangga dengan pekerjaan ini. Yaitu tadi yang satu, saya minta izin sama suami. Sampai suami saya nggak ada, ya tinggal saya sendiri. Saya udah minta ridhonya, saya keikhlasan hatinya supaya ini tinggal sisa-sisa umur saya gunakan untuk masyarakat. Untuk yang terbaik buat masyarakat, terutama untuk dari yang tidak ada menjadi pintar gitu, jadi 0 jadi ada angkanya 1 apa 2 gitu. Jadi sekolah pun juga begitu, kalau yang nggak sekolah juga ayo tidak ada paket, tenang aja dicicil bisa, asal ngomongnya antar Mait yang nyicil, tapi bayar sama saya. Iya begitu lah kan nyicil. Seminggu 10.000, ntar saya bayar ke dia, begitu. Habis kan banyak banget yang pada itu. Sekarang kalau apa-apa harus pakai ijazah, begitu ya, itu pada nunggu. Emang harus dirangkul dan jangan dikucilkan, itu satu. Kalau kepingin kita baik sama orang, gitu, jangan. Ada masalah apapun tetap kita rangkul. Jadi kalau kita ada masalah, nggak masa kebur-keburkan ke sana-sana, ayo bareng sama saya. Caranya ya begitu tadi. Jadi kalau ada anak-anak muda pada ngumpul di saya, pada ngapain itu, pada kumpul di situ gitu. Itu ngapain Bu? Ya pada cerita. Oh, pada cerita. Ada cerita dia itu. Kalau saya sore maghrib begini habis sholat duduk di luaran teras, agak ada halaman dikit gitu. Entar dari Karang Taruna, dari itu bank sampah, anak-anak bank sampah, dari ini yang itu kepengen diajak ngobrol. Jadinya ya ayo saya terima. Siap. Tadi kuncinya adalah hidup itu penuh pengorbanan. Jadi kita tuh harus melakukan segala yang terbaik ya untuk mencapai kehidupan ini yang baik gitu. Luar biasa sekali sih teman-teman untuk podcastnya kita hari ini gitu ya. Ini tadi udah ada 2 sosok inspiratif gitu ya. Mungkin kita closing ya, pertanyaan terakhir gitu sih. Apa sih harapan Bu Dwi gitu ke depannya, terutama untuk program Dapur Pangan FOI, apa yang direncanakan gitu. Kemudian pertanyaan yang sama juga dengan Mait gitu. Ke depannya tuh pengen apa sih gitu, dan kita tuh bisa membantu apa nih di luar sana gitu, termasuk untuk kaum pemuda ya Bu ya, seperti kita inilah banyak kaum milenial gitu. Bisa berkontribusi apa sih seperti itu? Ayo, siapa dulu nih? Sweet dulu Bu, sweet dulu nggak apa-apa. Ya kalau saya harapannya sih ke depan mudah-mudahan yang selalu kayak Boy kepingin membantu, ayo silahkan saya terima. Dan kedepannya saya juga kepingin mengangkat mereka-mereka yang kayak yang kena kanker, yang tadi saya bilangin, yang lansia, yang bedridden, yang itu semuanya dia perlu bantuan juga. Kalau mudah-mudahan soal pangan bisa membantu mereka, bisa datang ke Sukapura
dan saya juga kepingin mereka lebih giat lagi, jangan yang modelnya kayak begitu. Sekarang ayo bangkit lagi, anak-anak muda, anak-anakku, anak-anak saya semuanya Sukapura, ayo bangkit untuk lebih baik lagi. Makasih. Keren. Kalau dari versi Bu Dwi ini dikutip loh Bu nanti, quote of the day. Iya. Kalau di saya, harapan saya untuk terutama masyarakat di lingkungan saya itu bisa sehat, bisa bekerja sesuai dengan keinginan dia. Jadi kalau badan sehat itu pastikan apapun yang sesuatu yang diinginkan akan bisa dilakukan. Nah, harapan saya kepada Volley, mungkin saya akan merambah lagi ke sekarang ini kan masih lingkungan Cipulir. Kalau di satu kecamatan, kelurahan lain itu saya hanya bisa mendistribusikan, Bu, saya mau dong anak-anak makan bubur kacang hijau gitu kan. Ya udah, Ibu datang aja, nanti tak kasih. Jadi kita berbagi kalau bisa seluruh kecamatan Kebayoran Lama terutama ya, bukan berarti mengabaikan yang lain enggak. Kecamatan Kebayoran Lama bisa saya bagikan makanan terutama untuk keluarganya yang saya dapatkan dari Volley. Jadi bisa merata gitu ya Mbak ya. Nah, itu harapan saya terutama juga buat yang duafa terbantu, buat yang mungkin sakit bisa kembali sehat dan mereka bisa beraktivitas dan mendoakan Volley tetap maju. Semangat. Keren sekali Sobat Volley, perbincangan kita hari ini gitu ya. Nggak terasa kita sudah berbincangnya tuh nggak cuma lama Bu, tapi ngalor ngidul gitu ya. Mungkin terakhir closing statement dari saya gitu ya, bahwa ternyata makanan berlebih yang menurut kita udah nggak berguna gitu ya, yang menurut kita udah nggak layak itu masih bisa digunakan untuk membantu masyarakat sekitarnya yang membutuhkan gitu. Jadi sosok Mait dan juga Bu Dwi ini salah satu contohnya gitu, bahwa dengan makanan berlebih di sekitar kita gitu ya masih dapat membantu masyarakat yang membutuhkan gitu. Terakhir dari saya, selamat sore, sampai bertemu di podcast berikutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dadah.